Untuk mengupas lebih dalam mengenai patroli media sosial terhadap setiap aparatur sipil negara atau ASN ini, kita akan membahasnya bersama dengan Dudi Rilianto selaku founder Evelo Big Data Analytic atau pengamat media sosial dan juga pakar komunikasi politik UNAS Lely Aryani. Selamat pagi Mas Dudi dan Bu Lely. Baik. Baik. Mas Dudi dan Bu Lely sehat-sehat ya. Kita ke Mas Dudi terlebih dahulu. Mas Dudi ini sebenarnya untuk kekuatan media sosial terhadap elektabilitas dari capres-cawapres ini sebenarnya seberapa besar? Oke, baik. Pertama 2024, Pilpres 2024 ini berbeda dengan Pilpres 2019. Apa yang membedakan? Pertama adalah melonjaknya pengguna internet kita hingga mencapai 77% dari populasi. Ada ini juga tidak lepas dari faktor kita 2 tahun menghadapi COVID dan internet atau media sosial itu salah satu teknologi yang dipakai oleh masyarakat kita dan dunia bahkan sebagai salah satu teman hidup. Jadi kalau kita bicara persebaran disinformasi terbesar ya dalam sejarah pengguna internet di Indonesia, COVID-19 itulah masa di mana publik kita atau masyarakat Indonesia itu belajar bagaimana memilah informasi dan sadar atau tidak terjadi peningkatan literasi di situ. Sebagai contoh, kita diklaim vaksinasi sukses gitu ya. Padahal kita tahu bahwa bagaimana persebaran disinformasi, bahkan informasi yang juga misleading soal vaksin dan dampaknya terhadap manusia itu luar biasa besar pada saat pandemi COVID. Pasca COVID, masyarakat kita mengalami perubahan yang cukup signifikan, ditambah juga penegakan Undang-Undang ITE terhadap ujaran kebencian, menyebabkan hasil pengamatan kami melalui platform Big Data Analytic yang kami kembangkan, disinformasi ini juga turun menjadi 4,5% dibandingkan Pilpres 2019, di mana hoax itu luar biasa bertebar. Kedua, Pilpres yang menghadirkan kontestasi 3 pasang ini juga menyebabkan moderasi konten menjadi lebih efektif, Mbak. Jadi kalau dulu 2 pasang itu narasi yang dikembangkan itu kan ekstrim kanan dan ekstrim kiri, gitu ya. Nah, kontestasi 3 pasang ini semua paslon atau pendukung paslon itu cenderung wait and see. Jadi kalau ada narasi yang merugikan salah satu dia akan diam, tetapi apabila ada narasi yang merugikan 2 belah pihak di antara 3, mereka juga akan bereaksi. Sehingga kemudian moderasi konten ini berlangsung lebih smooth dibandingkan pada waktu Pilpres 2019. Kemudian yang ketiga, lahirnya platform TikTok ini merubah wajah Pilpres 2024, di mana pengguna TikTok ini konon katanya generasi yang lebih muda. Kami di Evelo sebenarnya tidak sepakat. TikTok ini adalah media sosial di mana penggunanya dari kelas atas hingga kelas bawah, kota, desa maupun urban. Orang yang kerja di gedung-gedung tinggi sampai di kebun kelapa sawit ini menggunakan TikTok. Platformnya yang fun, videonya yang pendek, kemudian berbagai fitur AI yang memungkinkan pengguna itu mengunggah berbagai macam konten yang emosinya joy, sehingga interaksi yang tercipta itu justru lebih banyak fun ketimbang penggunaan platform media sosial lain yang lebih mengedepankan konten-konten yang sifatnya texting atau video atau kemudian berita-berita yang disalahgunakan begitu ya. Sehingga dengan kata lain, cara kita menggunakan media sosial hari ini dalam konteks Pilpres 2024 menurut hemat kami jauh lebih dewasa dibandingkan 2019. Oke, baik. Mungkin kita akan secara spesifik terlebih dahulu ke Bu Lely terkait dengan ASN. Ini Bu, dengan adanya patroli ini, dari pengamatan Anda, apakah ini akan berhasil menjaga netralitas dari ASN itu tersendiri? Ya, Bu Lely, boleh audionya dibuka dulu? Jadi ASN itu adalah sebuah profesi yang memayungi 2 status yang berbeda, yaitu ASN itu sendiri yang jumlahnya 4,28 juta, 38 juta, sedangkan PNS itu 3,79 juta. Jadi ASN itu memayungi 2 status yang berbeda, yaitu ASN itu sendiri dan PNS. Kalau PNS sudah pasti ASN, tapi ASN belum tentu PNS. Itu dulu yang harus diketahui oleh publik ya. Pertanyaannya juga, apakah TNI dan Polri itu masuk ASN? Bukan. Tapi kementerian mereka, pejabat-pejabat di kepolisian dan di Polri itu diisi oleh ASN. Gitu loh. Nah,
Yang sepanjang yang kita ketahui memang agak sulit sebenarnya memantau perilaku ASN di media sosial. Agak sulit. Karena saya sendiri melihat ya sepanjang 2014, kebetulan juga saya jadi narsum sejak 2012, 2013 termasuk di MNC Group. Itu kita melihat termasuk mereka-mereka yang ada di TNI dan kepolisian yang diisi oleh ASN tadi. Mereka-mereka yang di medsosnya itu memang rada-rada mendukung, berpihak itu jelas sekali terlihat. Nah, hampir di seluruh Indonesia itu ada. Pertanyaan saya, Bawaslu yang cuma segelintir itu, apakah mungkin menelisik sejauh itu? Karena banyak dari, mungkin tidak dilarang ya, istri dari polisi, istri dari TNI untuk berpihak. Tapi keberpihakan secara nyata sementara suaminya sendiri tidak berpihak. Jadi dinamika yang terjadi di media sosial tidak semudah itu untuk dipantau menurut saya. Meskipun ada patroli cyber, itu bukan hanya dilakukan oleh Bawaslu, mungkin atasannya sendiri. Tapi kecenderungan dari atasannya itu sendiri kan sudah ada gitu loh. Jadi mereka kadang-kadang juga tutup mata ya. Itu yang terjadi. Ya, baik. Tapi kalau menurut Anda Bu Lely penting tidak dengan diadakannya patroli media sosial ini di ASN itu sendiri untuk menjaga netralitas? Ya, itu penting menurut saya. Tapi sulit. Bahkan teman-teman di media sendiri yang saya tahu di ASN ya, PNS bahkan, bukan sekedar ASN. Karena PNS sudah pasti ASN, ASN belum tentu PNS. PNS bahkan itu tetap aja dengan nyaman melakukan itu sepanjang kampanye berlangsung. Bahkan sampai selesai pelantikan presiden pun. Dan dia saya lihat aman-aman aja, saya perhatiin gitu. Baik. Jadi memang penting ya, tapi sejauh mana efektivitasnya itu belum pernah kayaknya diuji, diukur atau dianalisis oleh para pembuat kebijakan yang berkaitan dengan bagaimana untuk melihat netralitas ASN itu sendiri. Baik, Bu Lely. Berarti sebenarnya untuk patroli media sosial para ASN ini sebenarnya penting, tapi untuk efektif atau tidaknya Bawaslu tidak bisa bekerja sendiri. Lantas untuk Mas Dudi, apakah dari Bawaslu sendiri ini pernah berkomunikasi dengan Evelo Big Data Analytics mungkin untuk mencari tahu ataupun mencari data? Atau mungkin bisa bekerja sama bagaimana cara memantau dan melaporkan ASN-ASN yang nakal begitu, Mas Dudi? Ya, sejauh ini memang kami belum pernah punya interaksi sama sekali dengan Bawaslu. Sehingga dengan kata lain, dalam konteks bagaimana menjaga netralitas ASN itu, Evelo belum pernah berkontribusi secara langsung. Tetapi dari gambaran, memang patroli itu memang seperti tadi dinarasikan oleh Sindo, itu tidak mungkin dilakukan secara manual. Mengapa? Karena memang sebagai contoh di jejaring Twitter saja jumlah percakapan dari Agustus sampai hari ini 2,3 juta. Kemudian di Instagram jumlah percakapan mencapai 7 juta. Di YouTube percakapan mencapai 5,8 juta. Di Facebook mencapai 2,4 juta dan di TikTok mencapai 9,8 juta. Jadi dengan kata lain, patroli ini sangat tidak mungkin dilakukan dengan metode manual. Jadi kalau boleh kita memberi saran dan pendapat, memang Bawaslu yang tadi disebut segelintir oleh Bu Lely, itu memang harus memanfaatkan teknologi yang memang secara sophisticated mampu menjaring percakapan sedemikian besar dan kemudian menggunakan semacam algoritma dengan penggunaan machine learning yang sudah di training begitu, untuk mengetahui apakah konten-konten yang dimaksud adalah konten-konten yang sifatnya bisa dikatakan netral atau tidak. Karena memang ada metode yang bisa dipakai untuk menentukan apakah sebuah konten itu menjadi loyalis, apakah menjadi ambasador, apakah menjadi influencer, apakah menjadi kritikus, dan seterusnya. Itu bisa dipilah-pilah. Sehingga dengan kata lain, tugas Bawaslu justru akan menjadi lebih ringan, hanya tinggal menjustifikasi atau ketok palu gitu. Oke, maksud memang terbukti tidak netral dan terverifikasi setelah melakukan pengecekan faktual misalkan bahwa di belakang akun itu adalah ASN. Saya kira begitu metodenya. Tapi saya ingin mengkonfirmasi dulu, Mas Dudi, berarti paling banyak itu TikTok ya, percakapan tentang kampanye 2024 ini? Betul, di TikTok ada 9,8 percakapan dengan interaksi atau jumlah tayang sudah mencapai 5,2 miliar. Itu jumlah sangat besar, artinya dalam 3 bulan banyak ya. Itu sudah nonton konten-konten Pilpres sebanyak 5,2 miliar kali di
Oke. Di Pilpres. Nah, Baik. 4,5%-nya itu bisa dikatakan misinformation ya gitu ya. Jadi memang tidak mungkin tanpa teknologi kita bisa memilah-milah konten yang sedemikian besar dan dalam, Pak. Ya, Bu Leli seperti ingin memberikan tanggapannya seperti apa, Bu Leli? Maksud saya di antara sekian media sosial yang digunakan oleh ASN dan PNS tersebut, baik TikTok, Instagram, Twitter, Facebook misalnya, bukan hanya pada quote yang mereka lakukan, bukan pada yang mereka upload, tapi pada komennya itu lebih parah lagi. Oke, berarti interaksinya Bu Leli ya? Mereka yang PNS itu, terus pada saat kampanye di lapangan, siapa yang bisa mendeteksi itu ASN atau bukan, kecuali dia pejabatnya. Coba, itu saya saksikan di lapangan-lapangan kampanye itu, ASN itu ada yang ikut serta pada mereka, pada pasangan yang mereka dukung. Tapi nggak mungkin saya yang ngaduin kan, enak banget. Ya baik, Bu Leli, kalau tadi Anda sempat mengatakan bahwa kalau efektivitas dari patroli media sosial ini akan sulit sekali dilakukan, apalagi tadi penjelasan dari Mas Dudi sendiri terkait dengan mekanismenya pun ini juga harus dilakukan sistem yang lebih sophisticated begitu kan. Kemudian kalau untuk pengamatan Anda, interaksi sendiri yang dilakukan ASN ini sebenarnya seperti apa? Mungkin untuk apa ya nilainya? Apakah ini juga dikatakan tidak netral kalau mereka hanya memberikan interaksi seperti tadi Anda katakan komen yang cukup parah tadi Anda katakan? Iya, pertama kan kita itu dilarang karena saya ini termasuk dosen PNS ya. Jadi bukan hanya ASN, saya ini dosen PNS sudah 33 tahun jadi dosen. Nah, itu kan kita dilarang nih menggunakan simbol-simbol tertentu, berfoto misalnya dengan menggunakan, padahal kan kayak orang komunikasi itu salam komunikasinya begini, huruf K gitu kan. Jadi seperti mendukung nomor 3. Jadi akhirnya biasanya kalau sudah ujian skripsi, ujian tesis atau disertasi, orang komunikasi itu pasti yuk salam komunikasi, ISKI, Aspikom gitu kan. Ini nggak kita lakukan, saya bilang jangan, karena saya PNS gitu. Itu baru dari segi simbol. Tapi kan dukungan lain yang terlihat itu pada komen itu jauh lebih banyak. Ketika misalnya ada postingan yang memuja-muji lah, puja-puji terhadap pasangan tertentu, karena dia bukan yang didukung oleh si ASN atau PNS tadi, komennya nyakitin banget. Nah, apakah itu bagian yang bisa ditelisik sebagai keberpihakan atau mencaci maki pasangan lain itu bagian dari ketidaknetralan? Nah, ini juga harus dijelaskan oleh Bawaslu barangkali ya, karena kan mereka kadang-kadang secara tidak sadar marah dengan situasi, lalu kemudian ngata-ngatai kelompok yang tengah berkuasa. Apakah itu bagian dari ketidaknetralan sehingga berimbas pada pasangan nomor 2 misalnya? Nah, ini bagian dari yang tidak bisa diklasifikasikan secara jelas apakah ini merupakan bagian dari ketidaknetralan ASN atau PNS tadi. Ini yang sulit menurut saya, apalagi tadi miliaran disebutkan oleh Mas Dudi ya. Orang sedikit aja patroli cyber yang dilakukan kepolisian gitu, yang bersifat hoak, keujaran kebencian, dan kadang-kadang saya kan berhubungan langsung juga dengan Mabes Polri. Saya sampaikan, Mas ini ada. Aduh, banyak sekali ya Mbak Leli ya. Ini justru malah tidak terpantau oleh kita. Padahal patroli cyber dari Mabes Polri itu jejaringnya udah kuat banget. Tapi banyak yang lewat gitu loh, apalagi Bawaslu. Itu pertanyaan. Bu Leli, artinya ini untuk ASN dan juga PNS ini harus memahami bahwa posisinya bukan tentang kebebasan berpendapat, tapi adalah bagian keposisinya yang sebagai bagian dari negara itu sendiri ya Bu Leli ya? Ya, yang harus sebenarnya mendukung semua pihak, tapi nggak bisa hati orang ya. Baik, kita mungkin ke Pak Dudi dulu ya terkait dengan analitik sebelum nanti dilanjutkan oleh Arlista terkait dengan Pak interaksi seputar capres dan juga cawapres di media sosial ini. Tadi kan Anda katakan banyak sekali dan juga sulit untuk diidentifikasi apakah ini ASN atau bukan begitu ya. Tapi kalau untuk dari datanya sendiri Pak, lebih banyak mana nih Pak? Kampanye dari konten atau memang komen-komennya yang lebih banyak daripada kontennya? Iya. Seperti saya sudah sampaikan di awal tadi, memang interaksi publik kita melalui media sosial jelas lebih tinggi dibandingkan Pilpres 2019. Ditambah juga memang moderasi konten di platform media sosial hari ini lebih baik dibandingkan 2019. Kemudian yang ketiga, masyarakat itu mencari juga informasi mana yang layak dia terima, mana yang tidak. Seperti yang tadi Ibu Leli sampaikan, kalau ada sebuah post yang hanya gambar saja tanpa caption dan post itu dianggap menarik, orang buru-buru ngecek komen. Di keramaian komen itulah kemudian dia menyadari maksud dari konten tersebut seperti apa. Nah, jadi dengan kata lain memang
interaksi itu sudah terjadi berbagai macam bentuknya dan juga berbagai macam caranya gitu ya. Kemudian terkait Pilpres 2024, FLO memandang bahwa hampir semua platform naik penggunaannya, tetapi yang tertinggi kalau dalam hal tayang itu terjadi di TikTok dengan 5,2 miliar kali interaksi gitu ya. Terus kemudian Twitter itu sudah mencapai 2,3 juta kali. Jadi 2,3 miliar. Jadi bayangkan penggunanya itu 40 juta, tetapi konten yang berputar-putar itu sudah tayang 2,3 miliar. Bisa dibayangkan suasana panasnya itu seperti apa gitu ya di situ. Nah, jadi dengan kata lain, kalau kita bicara kembali ke topik soal netralitas ASN, selain patroli, tentu yang penting adalah bagaimana mengimbangi konten yang saya sebut panas tadi. Jadi karena konten itu tayang berulang-ulang, apabila kognisi bias dari seseorang penerima konten itu terpancing misalkan, dia yang tadinya netral menjadi tidak netral karena ada hal-hal yang memang konten itu dimaksudkan untuk mengeksploitasi sisi-sisi emosional dari masyarakat. Masyarakat kemudian tanpa sadar bahwa dirinya ASN atau PNS gitu ya, kemudian akhirnya menjadi tidak netral karena keterlibatan atau berinteraksi lebih dalam dengan konten-konten yang mempengaruhi sisi emosional dari dirinya. Jadi kalau kami mandang sebenarnya tidak saja patroli itu dilakukan pada konten ASN, tapi bagaimana mencegah, bagaimana persebaran konten-konten yang sifatnya eksploitatif gitu ya terhadap sisi emosional publik, sehingga itu mencegah terjadi eksploitasi sisi emosional dari masyarakat. Menurut kami begitu, Mbak. Baik, mungkin untuk kesimpulan terakhir secara singkat mungkin bisa Mas Dudi dan Bu Lely, selain patroli cyber ini sebenarnya apa yang harus dilakukan Bawaslu ataupun pemerintah agar para ASN dan PNS-nya ini netral? Silakan Mas. Ya, pertama gini ya Mbak ya, agak sulit juga karena di kementerian itu kan dipimpin oleh pejabat politik. Jadi kalaupun dia mengimbau ASN yang ada di lingkungan kerjanya, dia sendiri sudah berpihak, ya nggak? Menteri-menterinya kan dari pejabat politik, itu satu. Yang kedua, ada imbangan konten misalnya, seperti kemarin itu kan ada istilah gemoy, itu kan lucu banget menurut saya. Saya saja sering bilang cucu saya yang gemuk itu saya bilang gemoy. Tapi setelah mendengar konten tertentu yang mengatakan kok bangga dibilang gemoy, gemoy itu kan gembrot dan letoy kan, gitu kan. Akhirnya saya nggak mau bilang cucu saya lagi. Apakah ketika saya nge-like konten itu dianggap berpihak? ASN PNS-nya saya tidak netral. Nah ini juga nggak jelas. Jadi tentang kategori, indikator, komponen, sehingga yang menyatakan tidak netralnya itu seperti apa itu belum jelas menurut saya. Apakah sekedar simbol berfoto doang? Hal lain banyak sekali yang terjadi di medsos itu. Coba bayangin dari jutaan yang ada di medsos itu, lalu mana yang konten yang tidak netral itu seperti apa? Nggak jelas menurut saya. Nah, sehingga sekarang ini kalau misalnya ingin dihimbau supaya netral, maka meskipun mereka mendukung calon tertentu, menterinya adalah pejabat politik dari partai tertentu, mereka jangan tunjukkan keberpihakan. Tapi kan nggak mungkin bisa, karena mereka harus berkampanye. Nah, kampanye itulah yang menunjukkan mereka sudah menjadi modeling untuk tidak netral. Itu fenomena. Baik, kalau dari Pak Dudi sendiri seperti apa, Pak? Ya, pertama penggunaan teknologi adalah keniscayaan ya. Tanpa teknologi, apa yang disebut dengan patroli itu menurut kami hanya menjadi gimmick untuk menggugurkan kewajiban juga. Gitu. Kemudian kedua, memang harus menggunakan metodologi yang sedalam-dalamnya atau seluas-luasnya melibatkan partisipasi publik. Jadi masyarakat itu memang dikampanyekan, diajak untuk melakukan patroli di sekitarnya. Kemudian masyarakatlah yang menilai bahwa terjadi penyalahgunaan netralitas oleh ASN ataupun PNS. Karena kalau tidak melibatkan masyarakat dengan kampanye yang luas, saya kira memang patroli itu hanya sekedar gimmick saja. Menurut kami begitu. Baik, terima kasih banyak Mas Dudi Rudianto selaku founder FLO Big Data Analytic atau pengamat media sosial, dan juga ada pakar komunikasi politik UNAS, Ibu Lely Aryani sudah bergabung bersama kami di Sina Morning Show. Selamat beraktivitas kembali Bapak dan Ibu. Mas Rudi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.